Kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Masih dari Charity Cup 2022 final hari pertama ini, kita bisa lihat sambil memperhatikan ini pembukaan Inggris ya. Ini dimainkan oleh juara dunia Magnus Carlsen melawan Jan-Christophe Duda, masuk ke pembukaan Inggris. Kita bisa lihat nanti bagaimana teknik atau cara formasi buah-buah dari putih menghadapi atau memainkan pembukaan Inggris ya. Ini ada juga yang langsung masuk ke pertukaran, permainan dilanjutkan dengan G3 oleh juara dunia Magnus Carlsen. Jan-Christophe Duda menjawab dengan gajah B4 dan masuk ke variasi kuda D5. Nggak bisa dimakan ya. Ini di mundur sejenak, gajah C5 dan dijawab gajah G2. Rokade dari hitam ini kita perhatikan dalam babak final leg pertama babak ketiga ini. Dalam pembukaan Inggris ini dimainkan dalam format rapid chess ya, 15 menit plus increment 10 detik. Ini permainan nanti akan beralih ke menarik sekali, dilanjutkan dengan D6 dari hitam. Dilanjutkan dengan berusaha ingin memajukan penguasaan bidak di medan tengah dengan rencana D4. Dijawab hitam dengan gajah G4, gunung mengganggu ke D4-nya sambil diikat kuda. Usir kembali. Setelah gajah ke G6, baru putih melanjutkan dengan D4. Tidak ada pemukulan buah, namun hitam memundurkan gajahnya ke B6. Ada pemukulan buah di sini, kuda B6 dan A B6. Ini langkah langsung karena rencana ingin ke E4 langsung diancam oleh juara dunia Magnus Carlsen dengan kuda H4 dan hitam berusaha menukar gajahnya ke E4. Tidak mau bertukar putih. Di sini Duda juga membuat langkah yang cukup menarik dengan mengancam kuda putih di H4. Pukul F E4 dan menteri kembali makan kuda di H4. Kita perhatikan
Dalam posisi demikian, setelah Menteri makan H4, ini berlanjut gajah D2. Makan D4 nggak bisa ya, ada tempo nanti di S1. Menteri H6, nah dalam posisi demikian kita perhatikan ini pernah juga dalam bentuk demikian dimainkan putih Gloucester ya, pernah main di Swiss, ini pernah main A3. Di sini ada langkah pembaharuan atau langkah baru novelty dari Carlsen dengan A4. Langsung dijawab benteng E8. Dorong, ancam kuda, turun. Ini juga ada ancam dulu ya, F7-nya melalui Menteri F3 dan cegah melalui benteng F8. Dalam posisi demikian kita perhatikan bagaimana ini ada pertarungan, dapat dikatakan dalam, walaupun ada menteri dan benteng, ini ada pertarungan dua gajah lawan dua kuda. Jadi kira-kira siapa yang menang? Ini dua gajah putih ya, hitam memiliki dua kuda di samping buah berat lainnya. Ini bangunan agak tertutup, itu harusnya bagus kuda, namun juara dunia Magnus Carlsen memiliki jangkauan atau strategi yang jauh dari bentuk bangunan yang agak semi tertutup ini, bisa dirubah sedemikian rupa menjadi posisi yang terbuka untuk keunggulan dua gajah. Kita perhatikan ya, ini setelah benteng F8 ini jawaban B3. Ini bagus untuk, jadi bentengnya nanti bisa jalan ya, tidak nafsu menjalankan B4 tapi B3 terlebih dahulu. Ancam B3, tetap dengan sabar menjaga B3. Berusaha menempati petak-petak yang dapat dijangkau oleh kuda, namun sepertinya itu gajah buruk. Yang tadi saya sampaikan, juara dunia Magnus Carlsen memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam bentuk bangun demikian, malah tidak mau bertukar dengan kuda H4. Ini sekarang ancaman putih bisa juga ke G5 ya, didahului oleh hitam G5 dan gajah S1 dari putih. Masuk kuda D3 dan lagi-lagi putih menghindari pertukaran
perwiranya. Kembali ke C5, ini bentuk langkah-langkah seperti langkah komputer, ini langkah-langkah yang sangat jauh sekali pandangannya ya. Raja G7 dalam posisi demikian, putih gajah S1 dan dijawab F6 oleh hitam. Terus bermanuver menterinya membantu serangan di sayap menteri. Ini kuda G6 sementara mundur, ancam H3 ya, jaga, dan mundur kembali. Kita perhatikan dalam posisi demikian, putih berusaha memajukan bidak-bidaknya di sayap menteri. Kalau dimakan juga belum bisa, akhirnya mundur ke D7 dan terobosan bidak A5 yang bagus sekali dari putih. Setelah ada pemukulan di A5, ini masuk melalui C5. Hitam berusaha mengalihkan menterinya setelah CD6. Hitam mengambil bidak putih di D5. Ini belum bisa dimakan karena menteri C2 dalam ikatan menteri G6. Putih melanjutkan dengan DC7 dan hitam juga berusaha memajukan bidaknya melalui A4. Benteng D1 ancam D5 sambil menjaga D7, kuda B6, dan langkah yang cukup baik kembali dari putih, berusaha nanti gajah S1-nya bisa main ke B4. Berusaha mengalihkan menterinya ke main di sayap menteri, dilanjutkan dengan ancaman benteng C8. Ini juga ada ya kemungkinan benteng F2, tapi Carlsen pilih benteng D3. Nah, dalam posisi demikian, dalam analisa di chess base ini juga bisa dipertimbangkan ya, walaupun ada pemukulan di D7, nanti C7-nya bisa kena, bisa dilanjutkan permainannya. Namun permainan Jan Christoph Duda malah memberikan bidaknya di A3 setelah dipukul oleh gajah, baru diancam melalui kuda C4. Ini di sini putih ada langkah menarik dengan benteng D7. Pukul kembali. Dan mengunci melalui B6, bidak C7
yang bisa menjadi monster yang sangat menakutkan bagi hitam. Ini juga ancaman ya, D7, B7, jaga melalui D3. Ini juga langkah yang sangat baik. Benteng B1 tidak hanya menjaga B6, tetapi juga ada maksud lain, nanti ingin bermanuver gajahnya membantu bidak-bidak yang mendekati promosi. Benteng D2 harus dilihat juga kemungkinannya ini gajah F3 dan berusaha menteri masuk melalui A3. Terus bermanuver gajah membantu penyerangan setelah hitam menteri A3 dengan maksud ancam E3. Ini di raja juga ikut main, membantu mencegah atau menjaga bidak E3 maupun gajah E2. Dalam posisi demikian ini juga ada mau ke E6 ya. Ini langkah yang baik kembali, pertukaran sambil ancam D6, paksa dimakan ya, pertukaran. Dalam posisi ini tinggal main gajah, ancam petak putih di B7, raja F8, gajah C4, raja E7 dan gajah D5, ancam B7. Hitam ada upaya terakhir, ingin berusaha mencari celah draw melalui baris kedua putih. Sekarang kalau dimakan ini bisa cukup berbahaya bagi putih, karena nanti dua benteng di baris kedua bisa kemungkinan memaksakan hasil imbang. Dalam posisi demikian kita lihat langkah terakhir juara dunia Magnus Carlsen dengan santainya menjawab benteng B2 yang membuat putih menang. Terima kasih, semoga bermanfaat.